Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6521 sampai bab 6530. Nate tidak tahu saat ini bahwa Jimmy sudah punya rencana lain. Meskipun dia enggan melepaskan opsi 200.000 saham. Tetapi ketika dia memikirkan tentang keluarga raksasa Rothschild yang berdiri di belakang Jimmy, dia hanya bisa menyembunyikan gigi dan setuju. Berkata, oke, 200.000 saham sama dengan ratusan ribu opsi saham. Relatif aman untuk menerima 12 juta dolar per tahun. Karena bisnis kita tidak hanya meningkat, jumlah dividen tahunan pasti akan semakin meningkat. Jimmy, Anda berada di Ellis Law Firm. Meskipun Nate membuat keputusan ini dengan keyakinan bahwa orang kuat akan memotong pergelangan tangan, Jimmy kembali mengerutkan kening kali ini. Karena setelah melakukan perhitungan sederhana, Jimmy sampai pada kesimpulan bahwa dia sekarang membutuhkan uang tunai daripada pilihan. Opsi lebih seperti pertaruhan apakah perusahaan akan berkembang pesat di masa depan. Jika perusahaan berkembang pesat, opsi bernilai 1 juta saat ini mungkin bernilai puluhan juta atau lebih tahun ke depan. Namun jika perusahaan mulai menurun, opsi bernilai 1 juta saat ini mungkin hanya bernilai 100.000 atau bahkan lebih pada tahun depan dengan harga yang lebih rendah. Semua anggota dewan yang duduk di sini merasa bahwa Ellis Law Firm akan berkembang pesat di masa depan. Bukan hanya karena mereka memiliki tim terbaik dan reputasi terbesar di Amerika Serikat, tetapi juga karena salah satu pesaing terbesar mereka, Smith Law Firm, telah mengalihkan fokusnya ke China. Meskipun mereka belum melepaskan bisnisnya di Amerika Serikat, karena fokus utama mereka telah dialihkan. Total volume titik pertumbuhan firma hukum bisnis di Amerika secara alami telah menurun hingga batas tertentu. Namun Jimmy tahu benar bahwa jika dia keluar dari sini dengan 10 anggota kuncinya, Ellis Law Firm pasti akan memasuki masa penurunan yang cepat. Dalam hal ini, opsi apa yang diperlukan? Tentu saja uang tunai adalah pilihan paling aman. Jadi dia berkata, saya relatif berpikiran sempit. Ketika kakak laki-laki tertua dan ipar perempuan saya mendirikan firma hukum Smith, mereka menawari saya 30% saham untuk bergabung dan memulai bisnis dengan mereka. Saya pikir tingkat kegagalan memulai bisnis adalah GAO. Saya tidak punya pekerjaan yang bisa dibayar bulanan. Jadi saya tidak setuju. Sekarang setelah Anda memberi saya pilihan, saya masih berpikir itu lebih aman daripada uang tunai. Setelah itu, dia menambahkan, ayo lakukan ini. Kita masih akan menandatangani perjanjian selama 10 tahun. Tapi saya tidak ingin satu bagian pun dari opsi tersebut. Saya juga akan mengembalikan semua opsi yang diberikan kepada saya sebelumnya. Nate hanya mengatakan bahwa 200.000 opsi ini untuk 1 tahun. Bisakah Anda membagi setidaknya 12 juta? Dan akankah Anda membagi lebih banyak lagi di masa depan? Oke, saya akan mengembalikan 200.000 opsi kepada Anda. Dalam 10 tahun ke depan. Anda hanya perlu memberi saya uang tunai 10 juta dolar AS setiap tahun. Meskipun kinerja perusahaan semakin baik di masa depan, dan 200.000 opsi dapat dibagi menjadi 20 juta atau lebih setiap tahun, saya tidak akan menyesal datang kepada Anda untuk mengubahnya. Dalam 10 tahun ke depan, saya hanya ingin uang tunai. Ketika Nate mendengar ini, ekspresinya sedikit terkejut pada awalnya, tapi segera kembali normal. Dia tahu karakter Jimmy yang paling berhati-hati dan paling ceroboh. Dalam mitologi Tiongkok, Anda dapat menemukan prototipe yang hampir identik, yaitu Pixiu. Dengan kata lain, jika menyangkut uang, orang ini tidak akan pernah bisa masuk atau keluar. Meskipun dia sudah menjadi mitra senior di firma hukum sebelumnya, dia masih enggan mengeluarkan uang untuk berlangganan satu opsi pun. Secara umum, selain insentif dewan, mitra dapat memperoleh opsi melalui penjualan dewan. Kebanyakan dari mereka memberikan sebagian dan kemudian menjual sebagian. Hal ini juga memungkinkan mitra menyumbangkan uang untuk berpartisipasi, hargai diri sebagai anggota firma hukum dan bekerja lebih keras. Metode ini berhasil bagi kebanyakan orang, kecuali Jimmy. Pandangan investasi Jimmy adalah apapun kecuali uang bisa digunakan untuk investasi. Tapi uang tidak bisa. Jika bisa mendapatkan 1 juta tanpa menginvestasikan uang, jika menginvestasikan 100.000 yuan,
bisa mendapatkan 2 juta dengan kemungkinan besar, maka harus memilih untuk mendapatkan 1 juta tanpa menginvestasikan uang. Jadi menginginkan uang daripada pilihan saat ini memang sejalan dengan kepribadiannya. Setelah mempertimbangkan hal ini, Nate tidak terlalu memikirkan masalah ini dan berpikir dalam hati. Tidak peduli apakah dia menginginkan opsi atau uang tunai. Singkatnya, dia hanya perlu menandatangani kontrak 10 tahun dengan saya untuk memastikan bahwa dia tidak akan memaafkannya dalam 10 tahun. Sudah cukup, dia tidak akan mengecewakanku. Karena Steve Rothschild ada di belakangnya. Selama dia tetap di Alice, aku bisa tenang. Sekarang perusahaan sedang booming. Dia tidak menginginkan pilihan. Jika dia menyesali kekalahannya di masa depan, dia tidak bisa menyalahkanku lagi. Jadi, Nate berkata dengan sangat riang, tidak masalah Jimmy. Karena Anda mengamankan uang tunai, maka kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan menandatangani perjanjian 10 tahun. Setiap tahun, saya akan memberi Anda bonus tambahan sebesar 10 juta dolar AS untuk menyeimbangkan semua pilihanmu. Jimmy mengingatkan, juga, Anda telah berjanji untuk menggandakan gaji pokok saya, yaitu 4 juta. Jaminan penghasilan saya adalah 14 juta dolar per tahun. Nate rekan tangannya. Jimmy, pemikiranmu agak terlalu konservatif. 4 juta adalah gaji pokokmu dan 10 juta adalah uang tunai-tunai pilihanmu. Jika kinerjamu bagus, akan ada bonus kinerja khusus dan bonus proyek. Dengan kemampuanmu, tidak ada masalah untuk menghasilkan 20 juta setahun. Jimmy mencengkeram kepalanya dengan rendah hati dan berkata, saya tahu betul bagaimana situasi saya. Jangan bicara tentang bonus. Selama Anda menulis 14 juta dalam kontrak, saya dapat menandatangani kontrak kapan saja. Oke, Nate berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya secepat mungkin. Dan aku akan meminta seseorang menyiapkan kontraknya. Jimmy mengingatkannya, oh, ngomong-ngomong, kita belum membahas klausul ganti rugi yang dilikuidasi. Nate buru-buru berkata, oh Jimmy, saya percaya Anda 100%. Dan tidak perlu ada pelanggaran klausul kontrak. Apa yang Nate pikirkan adalah bahwa orang ini didukung oleh keluarga Rothschild. Bahkan jika dia benar-benar melanggar kontrak, dia tidak akan berani menyelesaikan masalahnya. Daripada melakukan ini, dia mungkin akan membantu dan membiarkan merasakan bahwa dia bertanggung jawab atas kepercayaannya. Tapi dia tidak menyangka Jimmy berkata dengan sangat serius saat ini, Nate, aku tidak takut aku akan menyesalinya. Aku takut kamu akan memaafkannya. Bagaimana jika kamu ingin memutuskan kontrak denganku lebih awal? Apa yang harus aku lakukan? Saya harus memiliki jaminan tertentu. Bagaimana bisa? Nate berkata dengan cepat. Dengan hubungan kita dan kepercayaanku padamu, sangat mustahil mengajukan untuk mengakhiri kontrakmu terlebih dahulu. Jimmy mengangguk dan berkata, meskipun saya mempercayai Anda, saya tetap harus meninggalkan perjanjian tertulis untuk menghindari terjadinya apapun di masa mendatang. Sambil berkata begitu, Jimmy berkata, ayo lakukan ini. Kita tidak perlu persyaratan rumit lainnya. Saya hanya punya satu. Jika Anda memutuskan kerjasama dengan saya terlebih dahulu sebelum 10 tahun berakhir, Anda harus membayar seluruh gaji dan upah Anda selama 10 tahun sekaligus. Bisakah Anda memberi saya semua opsi diskon secara tunai? Nate berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Baik Jimmy maupun Nate senang dan menandatangani kontrak kerja 10 tahun. Jimmy senang karena meski dia akan pergi ke China untuk bekerja dengan Charlie selama 10 tahun, banyak Nate masih bisa memberikan gaji tahunan sebesar 14 juta dolar AS. Sekalipun dia hanya bisa mendapatkan 30% darinya, yang beruntung akan tetap mendapat 400 dolar AS. Lebih dari 10.000 yuan cukup untuk memenuhi pengeluaran normal sebuah keluarga. Dan Nate senang karena dia belum tahu apa arti kontrak 10 tahun itu. Dia hanya merasa rintangan Steve Rothschild sudah berakhir. Akan lebih baik lagi jika Jimmy bisa membantu lebih dekat dengan Rothschild dalam 10 tahun ke depan. Hasilnya, kedua belah pihak dengan senang hati menyelesaikan penandatanganan dan penukaran kontrak yang ditandatangani bersama. Kemudian Jimmy berdiri dan berkata, saya baru saja turun dari pesawat dan datang ke perusahaan tanpa berpikir untuk pulang. Keluarga saya masih menunggu saya. Karena kontrak sudah ditandatangani, saya akan kembali dulu. Besok saya akan datang bekerja tepat waktu. Jimmy tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Nate sekarang. Dia perlu membuat kontrak tersebut diaktakan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua hak dan kepentingannya dilindungi dan dia tidak memiliki kekhawatiran sebelum dia dapat melawan Nate. Nate tidak menyadari bahwa ada jebakan besar di belakang Jimmy.
Ketika dia melihat Jimmy akan berangkat kerja besok, dia buru-buru berkata dengan prihatin, "Jimmy, pasti sangat sulit bagimu untuk kembali dari perjalanan yang begitu jauh. Mengapa tidak beristirahat di rumah selama beberapa hari lagi?" Hari-hari ini dianggap sebagai cuti ekstra yang disetujui dan dibayar. Setelah beristirahat dan menyesuaikan kondisi, Anda dapat kembali bekerja di perusahaan. Jimmy berkata tanpa berpikir, bagaimana ini bisa memalukan? Bagaimanapun, perusahaan memperlakukan saya dengan baik, dan saya pasti tidak akan mengecewakan perusahaan. Nate cukup puas dengan sikap profesionalnya dan memuji, Jimmy, jika Anda memiliki sikap ini, saya yakin masa depan Anda di Alice tidak akan terbatas. Jimmy mengangguk dan berkata sambil setengah tersenyum, jaga aku baik-baik dalam 10 tahun ke depan. Jangan khawatir, Nate mengangguk. Saya pasti akan memperjuangkan lebih banyak keuntungan untuk Anda di masa depan. Saya harap Anda bisa menjadi pengacara dengan bayaran tertinggi di Amerika Serikat di masa depan. Jimmy berkata dengan munafik, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nate menepuk pundaknya dan bertanya, ngomong-ngomong, Jimmy, karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Rothschild, bisakah Anda mengundang dia datang ke perusahaan suatu hari nanti untuk duduk dan mengobrol bersama? Jimmy berkata, yah, sejujurnya, ini mungkin tidak nyaman. Tuan Rothschild masih di China dan dia mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Nate tersenyum dan berkata, tidak masalah. Saya tahu dia ada di China. Jika tidak, Anda tidak akan bertemu satu sama lain. Maksud saya, setelah Tuan Rothschild kembali ke Amerika, Anda dapat membuat janji dengan dia. Jimmy tiba-tiba mendapat ide dan berkata, bagaimana kalau begini? Firma hukum kita akan pergi berlibur bersama di akhir tahun. Mengapa kita tidak mengatur semua anggota dewan dan mitra senior untuk pergi ke China bersama? Saya akan membuat janji dengan Tuan Rothschild untuk bertemu dengan Anda. Saat kita mengadakan pertemuan internal, saya pasti akan menemukan cara untuk mengundangnya berpartisipasi. Nate sedikit terkejut dan bertanya, liburan kesejahteraan perusahaan adalah pergi keluar untuk bersenang-senang. Bukankah aneh mengadakan pertemuan sambil keluar untuk bersenang-senang? Jimmy berkata, Anda tidak memahami hal ini. Bepergian untuk rapat adalah model yang sangat populer bagi perusahaan Tiongkok. Luangkan waktu 3 hingga 5 hari. Pilih tempat dengan pemandangan yang indah. Dan biarkan staf inti pergi berlibur bersama untuk mengadakan rapat. Tidak hanya hal ini memungkinkan lapisan inti untuk menikmati tamasya dan membuat mereka merasa bahwa perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Membawa tim keluar untuk rapat tidak hanya memastikan rasa superioritas mereka, tetapi juga memastikan bahwa karyawan tingkat menengah dan rendah tidak terkena dampak pertemuan tersebut. Konten lebih kondusif bagi kesatuan tim inti. Setelah mengatakan itu, Jimmy menambahkan, metode ini tidak disebut liburan tim di Tiongkok. Ini disebut team building, dan disebut team building. Ketika Nate mendengar ini, matanya berbinar dan dia menghela nafas, kedengarannya menarik. Membangun tim, lumayan. Ini sangat bagus. Setelah itu, dia bertanya kepada Jimmy, apakah Anda yakin ketika kita pergi ke China untuk membangun tim, Anda akan dapat mengundang Tuan Rothschild ke pertemuan tersebut? Jimmy menepuk dadanya dan berjanji, 100%. Ayo langsung ke Aorus Hill. Tuan Rothschild ada di sana. Saya akan menghubunginya saat kita sampai di sana. Nate langsung bersemangat. Steve Rothschild adalah sosok nomor 2 di keluarga Rothschild. Dia benar-benar kalah dengan satu orang dan lebih unggul dari 10.000 orang memikirkan tentang. Alasan Jimmy tiba-tiba memutuskan untuk memikat Nate dan tim inti ke Jinling terutama karena dia tidak bisa membuat Nate rela melepaskan 10 mitra senior dan membayar mereka sendiri untuk 10 tahun ke depan. Agar hal ini akhirnya membuahkan hasil, masih bergantung pada pengaruh Steve. Karena Steve pada akhirnya dibutuhkan untuk menarik pelatuknya. Lebih baik tarik saja tim dan biarkan dia yang menarik pelatuknya. Ketika Steve datang untuk menangani masalah ini secara langsung, Nate mungkin akan lebih terpukul. Dan dia akan dapat bergerak maju dengan lebih lancar. Terlebih lagi, dia masih sangat membenci Nate. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam dan menyerangnya. Tapi Nate tidak mengetahui hal ini. Dia hanya tahu bahwa Jimmy telah berjanji pada dirinya bahwa selama dia pergi ke China, dia bisa bertemu Steve Rothschild. Ini adalah hal yang luar biasa selama dia bisa bertemu Steve. Jangankan pergi ke China. Bahkan dia bersedia untuk mengelilingi bumi satu kali. Maka dia bertukar pandang dengan beberapa anggota dewan lainnya. Mata semua orang penuh antisipasi terhadap lamaran Jimmy. Jadi, Nate melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, dengan cara ini, perusahaan akan menyediakan mesin dompet.
Dan semua anggota Dewan serta mitra senior akan berkumpul di Bandara JFK besok pagi dengan paspor. Semua orang akan terbang ke Jinling untuk tim building. Setelah itu, dia berkata kepada manajer wanita di sebelahnya, Mandy, nanti Anda beritahu saya bahwa semua mitra senior harus berpartisipasi dalam tim building ini, dan tidak ada yang boleh meminta izin. Mandy mengangguk. Baiklah bos, saya akan mengirim email untuk memberitahu semua orang nanti. Nate menambahkan, ngomong-ngomong, tolong beritahu Departemen Administrasi dan Konfirmasi penerbangan charter malam ini. Kita akan mencarter pesawat terbesar dan terbaik. Mandy berkata, tidak masalah. Saya akan mengaturnya. Nate memandang Jimmy. Jimmy, kamu baru saja kembali. Bisakah berangkat besok? Jimmy tersenyum. Kamu sudah mengatur segalanya. Saya harus mengatasi masalah saya. Setelah itu, dia menambahkan, sekarang sudah beres. Saya akan segera pulang dan menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Saya akan menemui kalian semua di bandara besok pagi. Oke, Nate tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, cepat kembali dan urus semuanya di rumah. Nanti, ketika waktu keberangkatan penerbangan charter sudah ditentukan, saya akan meminta Mandy untuk memberitahu Anda informasi spesifiknya. Ayo kita bertemu di bandara besok pagi. Saat ini sudah larut malam di Tiongkok. Paul yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba menerima telepon dari pamannya, Jimmy. Setelah dia dibangunkan oleh telepon, dia melihat bahwa itu adalah Jimmy yang menelepon. Dia ingin langsung menutup telepon. Tetapi ketika dia berjanji dengan hati-hati, meskipun pamannya selalu sangat menyebalkan, dia akan menjadi bawahan ibunya di Curtis Otomobil. Dia ingin mendatanginya. Sekarang dia tidak berani melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi, dia menekan tombol jawab dan bertanya, Paman Jimmy, apa yang kamu inginkan dariku solusi ini? Jimmy berkata dengan penuh semangat, Paul, dengarkan aku. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Saat aku kembali dan menenangkan bibi serta adik-adikmu, aku akan kembali ke China besok pagi. Paul bertanya dengan heran. Paman Jimmy, Tuan Wade meminta Anda datang ke Aurus Hill untuk melapor dalam waktu setengah bulan. Bahkan ibu dan ayah tiri saya tidak perlu melapor ke tempat kerja untuk saat ini. Apa yang sedang Anda lakukan di sini pagi-pagi sekali? Mengapa kamu tidak tinggal di rumah dan tinggal bersama keluarga? Jimmy buru-buru berkata, saya telah setuju dengan Nate bahwa saya akan membawa semua anggota dewan dan mitra senior untuk menyewa penerbangan ke Aurus Hill besok untuk membangun tim, dan bertemu dengan Tuan Rothschild. Pada saat itu, semua mitra senior akan bebas memilih, meninggalkan 10 orang di Aurus Hill untuk menunggu pembangunan dimulai. Lagi pula, saya sudah punya bukti bahwa Nate menggali lubang untuk mereka, dan mereka pasti tidak akan menolak untuk tinggal di Tiongkok. Paul berkata, Paman Jimmy, sekarang kamu sudah punya buktinya. Apakah kamu tidak terburu-buru? Mengapa kamu tidak beristirahat dulu di Amerika selama beberapa hari? Ketika ibu dan ayah tiriku kembali, itu tidak akan terlambat bagimu untuk mengatur agar mereka datang. Cukup bagi ibuku untuk menyaringnya sendiri. Jimmy berkata dengan tidak sabar. Paul, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya tidak ingin Nate tertular penyakit itu lagi. Selagi dia bersemangat, saya membawa langsung ke China dan menuangkan baskom berisi air dingin sebelum memotongnya. Dengan beberapa potong daging, aku bisa membalas dendam. Lagi pula, hal semacam ini takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi. Bakat dan uang itu sama-sama memperhatikan keamanan kantong. Paul tidak berdaya dan bertanya kepadanya, kalau begitu, apakah Anda sudah menghubungi Tuan Wade atau Tuan Rothschild? Belum, Jimmy berkata. Di mana saya bisa mendapatkan informasi kontak Tuan Wade? Alasan saya menelepon Anda adalah untuk meminta membantu berkomunikasi dengan Tuan Wade. Kami akan terbang besok pagi. Jika dia tidak keberatan. Jika waktunya tiba, mohon beritahu Tuan Rothschild dan minta dia meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami. Paul memahami maksud pamannya dan berkata, baiklah, Paman Jimmy. Pulanglah untuk menghabiskan waktu bersama keluargamu dulu. Lalu saya akan menghubungi Tuan Wade setelah fajar selama beberapa jam. Sekarang sudah sangat malam, dan saya tidak bisa ganggu dia secara langsung. Tidak masalah, Jimmy berkata sambil tersenyum. Kita masih punya banyak waktu. Kita masih punya setidaknya 10 jam. Kalau ada kabar dari Tuan Wade, harap ingat untuk memberitahuku secepatnya. Oke, Paul setuju dan kemudian menutup telepon. Jimmy lega. Kembali ke rumahnya di New York. Hal pertama yang dikatakan istrinya saat melihatnya adalah, apakah Matilda berjanji akan memberikan sebagian? Suasana hati Jimmy yang baik menghilang karena kalimat ini.
Dia berkata dengan marah. Kembalikan sahamnya sambil berbaring. Dan aku hampir menghilang dari dunia Tiongkok. Untungnya, aku masih ada maksudnya. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa kembali. Istrinya berseru. Apa, Matilda masih berani melakukan kejahatan padamu? Bukan dia. Jimmy berpura-pura memegang dan berbisik. Ingat, jangan panggil dia dengan nama di depannya lagi. Dimanapun kamu berada, baik di depan atau di belakang orang, kamu harus dengan hormat mengundang saudara ipar dalam bahasa Cina. Tidak peduli apa yang Anda gunakan. Saat berbicara dengan orang lain tentang dia, Anda harus menggunakan kata Cina saudara ipar perempuan. Apakah kamu mengerti? Sang istri terkejut dan berkata, bukan itu yang kamu katakan sebelum kamu pergi. Kamu mengatakan bahwa kakak tertuamu telah meninggal, dan kamu serta Matilda tidak lagi memiliki saudara. Selebihnya hanyalah hubungan kepentingan. Mengapa kamu menemui adik ipar lagi sekarang? Jimmy menghela nafas. Adik iparku sangat berkuasa sekarang. Dia telah menikah dengan seorang suami dan memiliki hubungan yang tak terduga. Bahkan Steve Rothschild pun sopan padanya. Steve Rothschild, sang istri berkata dengan kaget. Bukan dia baru saja menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild beberapa waktu lalu. Suami baru Matilda benar-benar mengenalnya. Jimmy menyorotinya dan berkata dengan marah. Sudah kubilang memanggil dia kakak ipar. Kamu tidak mengerti, bukan? Sang istri dikejutkan olehnya. Tetapi ketika dia melihat matanya membelalak dan marah, dia tahu dia tidak bercanda. Dia dengan cepat berkata, oke, panggil dia kakak ipar. Panggil dia kakak ipar. Katakan padaku, siapa suami baru ini? Kakak ipar. Apa yang terjadi padamu ketika kamu pergi ke Aurus Hill? Jimmy menghela nafas. Ceritanya panjang sekali. Segera, dia memberitahu istrinya seluruh proses perjalanan ke Aurus Hill tanpa syarat. Sang istri mula-mula terkejut, kemudian menjadi pucat, bahkan menutupi jantungnya di saat kritis. Karena takut Steve Rothschild tidak akan melepaskan mereka. Ketika dia mendengar bahwa suaminya pada akhirnya harus pergi ke Tiongkok untuk bekerja di Matilda selama 10 tahun, dia tidak lagi merasa marah. Dan sisanya hanyalah kegembiraan karena selamat dari bencana. Semua orang tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung keluarga Rothschild. Ini benar-benar kematian tanpa penguburan. Merupakan suatu berkah di antara kemalangan untuk mengalami situasi seperti ini sekarang. Dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya terhadap Nate Ellis, dan memasukkannya ke dalam gigi dan berkata, bajingan Nate itu sama sekali bukan manusia. Dia dengan sengaja menggali lubang untuk kamu injak. Dia hanyalah binatang buas. Jimmy menghibur. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang dia. Saya akan pergi ke China besok. Dia akan mempermudahnya. Saya perkirakan dalam 10 tahun ke depan, akan sulit bagi Ellis untuk mendapat keuntungan. Pendapatan dari kita bersebelas mungkin akan membutuhkan naik pada akhirnya. Dia membayarnya dari kantongnya sendiri. 10 tahun kemudian, dia mungkin akan menjadi miskin. Sang istri mengangguk dan memuaskan gigi dan berkata, dia pantas mendapatkannya. Saya hanya ingin menghukumnya sampai mati. Setelah itu, dia memandang Jimmy dan berkata dengan serius, suamiku, kamu tidak perlu khawatir. Setelah bencana ini, kita harus tetap berpose rendah hati dan melakukan segala sesuatunya dengan cara yang membumi. Kakak iparku adalah kakak iparku. Dan aku pasti tidak akan mempermalukanmu dengan jahat. Jimmy mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Bagaimanapun, kita bisa membawa pulang 4 juta dolar AS dari Nate setahun, yang cukup untuk biaya keluarga kita. Istrinya berkata, anak-anak sudah besar, dan saya tidak perlu tinggal di Amerika Serikat. Ketika Anda menetap di Tiongkok, saya akan pergi ke Tiongkok untuk menemani Anda. Ketika Jimmy mendengar ini, dia merasa sangat lega. Dan dia sangat tersentuh. Hingga dia berkata, terima kasih, istriku. Beberapa jam kemudian, hari sudah pagi di Aurus Hill. Charlie bangun pagi untuk membuat sarapan. Dan istrinya Claire juga bangun pagi. Dan mengangkut ke perusahaan setelah sarapan. Charlie tidak melakukan apa-apa. Ketika dia ragu untuk pergi ke Villa Gunung Ungu dan pemandian air panas Chem Elises, Paul meneleponnya. Melalui telepon, Paul melaporkan rencana pamannya Jimmy kepada Charlie dan meminta nasihat Charlie. Charlie tidak menyangka Jimmy akan menyeret bos dan rekan-rekannya begitu dia kembali ke Amerika Serikat. Tapi dia tahu niat Jimmy melakukan ini. Bagaimanapun, Jimmy adalah orang yang rendah hati di depan bosnya. Bahkan jika dia memegang pedang sangfang yang diberikan oleh Steve, dia mungkin tidak dapat membunuh dengan senang hati membiarkan Steve membunuh secara langsung. Bagi Charlie, Jimmy dan gengnya lah yang mengikuti masalah ini. Jadi dia hanya menunggu dan menonton pertunjukan bagus di Aurus Hill.
Segera, dia berkata kepada Paul, biarkan mereka datang dan beritahu Jimmy untuk memilih hotel untuk tim mereka menginap di Shangri-La. Ketika mereka mengadakan pertemuan di Shangri-La, saya akan pergi ke sana bersama Steve dan membawa 10 mitra senior menginap. Baiklah, Tuan Wade, Paul berkata dengan hormat. Itulah yang akan saya katakan padanya. Hari sudah gelap di Amerika Serikat saat ini. Dan Jimmy sedang mengemasi barang bawaannya sambil cemas menunggu telepon balik dari Paul. Dia merasa Charlie tidak akan menyetujui keputusannya. Tapi dia masih merasa sedikit tidak yakin. Segera, Paul menelepon. Dan dia serta istrinya menjadi gelisah. Jimmy segera menjawab telepon dan bertanya kepadanya. Paul, apakah Anda sudah menghubungi Tuan Wade? Paul berkata, Paman Jimmy, saya sudah menghubungi Tuan Wade. Dia berpesan, Anda bisa pergi kapan saja. Ingatlah untuk menginap di Hotel Shangri-La. Saat Anda ada pertemuan, dia akan pergi ke sana bersama Tuan Rothschild. Bagus, Jimmy berkata dengan penuh semangat. Kita akan berangkat besok pagi. Dan kebetulan keesokan paginya kita tiba di Aurus Hill waktu setempat. Lalu kita akan langsung menuju Shangri-La. Oke, Paul berkata. Beritahu saya jika Anda sudah menetap. Sehingga saya bisa menyapa Tuan Wade dan memberitahu Tuan Wade kapan waktu yang lebih tepat untuk bertemu Anda. Tidak masalah, Jimmy menjawab dengan gembira. Saya akan melaporkan kepada Anda segera setelah saya tiba. Pagi berikutnya, penerbangan sewaan Boeing 777 berangkat dari Bandara John F. Kennedy di New York. Tak satu pun dari anggota inti firma hukum Ellis yang absen. Mereka semua naik pesawat dan terbang ke China dengan gembira di bawah kepemimpinan bos mereka, Nate Ellis. Orang yang paling bahagia di antara mereka adalah bos Nate sendiri. Dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa membuka mulut dari telinga ke telinga. Otot-otot di wajahnya sedikit kaku karena senyuman yang tak terkendali. Alasan Nate begitu bahagia adalah sebelum pesawat lepas landas, Jimmy secara pribadi meyakinkannya bahwa Steve Rothschild pasti akan menghadiri pertemuan mereka. Setelah menerima janji Steve bahwa dia pasti akan hadir, Nate begitu bersemangat hingga dia ingin melompat ke dalam pesawat. Baginya, perasaan ini seperti sebuah desa di Amerika yang berencana mengadakan pertemuan perwakilan desa. Namun tiba-tiba mendengar wakil presiden datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Saat ini, dia mengamati Jimmy seperti seekor anjing yang menjilati seorang dewi. Semakin dia memandangnya, semakin bahagia dia dan semakin dia memandangnya, semakin dia memandangnya. Jika bukan karena orientasi seksualnya yang normal, dia sangat ingin memegang wajah lama Jimmy dan menciumnya dengan keras. Dan dia hanya bisa menghela napas dalam hatinya. Tanpa diduga, Jimmy ternyata menjadi berkah terbesar saya selama bertahun-tahun berwirausaha. Selama saya bisa membangun landasan persahabatan tertentu dengan Steve Rothschild kali ini akan menjadi masa depan yang cerah bagi saya di masa depan. Pada saat itu, apa arti sebuah firma hukum belaka? Bahkan jika saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, keluarga Rothschild pasti dapat membantu saya mewujudkan keinginan saya. Dan saya akan dapat berhenti dari bisnis dan bergabung dengan politik. Setelah lebih dari 10 jam terbang, para elit dari Ellis Law Firm akhirnya mendarat di Aurus Hill. Untuk memobilisasi antusiasme semua orang selama penerbangan yang membosankan, Nate Ellis secara khusus memberitahu semua orang bahwa Steve Rothschild yang terkenal akan menghadiri pertemuan internal Ellis. Ini langsung membuat semua orang bersemangat kecuali Jimmy. Tentu saja, suasana hati Jimmy juga sedang bagus. Tapi lebih seperti rasa senang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Ketika rombongan mendarat di Aurus Hill, mereka menghubungi perusahaan penjemputan kelas atas dan mengatur 3 koster untuk membawa rombongan ke Shangri-La. Begitu check-in, Nate tidak bisa menahan diri dan ingin bertemu Steve Rothschild sesegera mungkin. Jadi dia datang ke pintu kamar Jimmy, mengetuk pintu, dan berkata kepada Jimmy, Jimmy, ingat lebih mudah bagi Anda untuk menghubungi Tuan Rothschild sesegera mungkin. Kita hanya melakukan satu hal resmi ini di Aurus Hill kali ini. Setelah ini semua, kita dapat bersantai dan menikmati beberapa hari di Aurus Hill. Jimmy sedikit terkejut dan bertanya kepadanya, apakah kamu begitu cemas? Kita baru saja mendarat belum lama ini, dan semua orang belum pulih dari jet lag. Nate berkata, perbedaan waktu tidak menjadi masalah. Pertemuan kita tidak akan berlangsung lama. Saya perkirakan paling lama hanya 1 jam. Yang terpenting adalah Tuan Rothschild datang dan memberi kita petunjuk. Saya percaya semuanya bisa mengerti. Jimmy berpikir dalam hati. Karena kamu tidak sabar untuk segera mati, sebaiknya aku mewujudkannya untukmu. Begitu dia memikirkan hal ini, dia berkata kepada Nate, saya akan membuat janji dengan Tuan Rothschild sekarang dan melihat kapan waktu yang tepat.
Oke, Nate berkata tanpa ragu. Lebih cepat lebih baik. Melihat hal tersebut, Jimmy langsung menelepon Paul dan bertanya membantu membuat janji dengan Charlie dan Steve. Ketika Paul meminta instruksi kepada Charlie, Charlie sangat berterus terang dan meminta Jimmy untuk mengatur waktu pertemuan pada pukul 3 sore. Kemudian dia menelepon Steve dan berkata begitu dia datang. Steve, jam 3 sore ke Shangri-La. Orang-orang dari firma hukum Ellis sudah ada di sini. Steve bertanya dengan heran. Tuan Wade, mengapa mereka datang ke Aurus Hill? Bukankah mereka meminta Jimmy untuk kembali dan menyelesaikan masalah ini? Charlie berkata, Jimmy membawa orang-orang dari Amerika. Alangkah baiknya jika masalah di Aurus Hill terselesaikan. Orang-orang terpilih bisa langsung tinggal. Steve mengetahui hal ini dan harus membantu Charlie mengintimidasi Nate Ellis. Jadi dia berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan tiba di Shangri-La tepat waktu pada pukul 3 sore. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, maukah Anda hadir bersama siang ini? Charlie bersenandung dan berkata, saya akan meminta Paul untuk bergabung dengan saya sore ini. Tetapi Anda dan Jimmy adalah protagonis dalam adegan ini. Paul dan saya hanya pengikut Anda di Aurus Hill. Steve berkata tanpa berpikir. Baik Tuan Wade, saya mengerti. Saat Paul memberitahu Jimmy tentang kedatangan Steve di Shangri-La pada pukul 3 sore, dia langsung menyampaikannya kepada Nate. Nate begitu bersemangat sehingga dia segera meminta asistennya untuk membuat janji dengan manajer Shangri-La untuk ruang pertemuan sore. Dia juga memanggil semua karyawan untuk berkumpul di ruang pertemuan 1 jam sebelumnya. Sebelum Steve tiba, Nate dengan bersemangat berkata kepada semua orang, 1 jam lagi, Tuan Steve Rothschild, orang kedua di keluarga Rothschild, akan tiba di sini untuk menghadiri pertemuan kita. Semuanya. Ini adalah kesempatan pertemuan sekali seumur hidup bagi kita. Kita harus mengadakan dan menunjukkan sisi paling profesional kita kepada Tuan Rothschild. Semua orang sangat bersemangat. Dan semua orang sudah bersiap dan bersemangat untuk mencobanya. Kemudian, Nate menghubungkan laptopnya ke proyeksi di ruang konferensi. Ada PPT yang telah dia persiapkan khusus untuk menjelaskan dan memperkenalkan dirinya dan firma hukum Ellis yang dia dirikan. Itu dipersiapkan dengan cermat. Berharap dapat meninggalkan kesan mendalam pada Steve. Saat ini, dia mengajak semua orang untuk melihat isi PPT, dan dia tidak lupa mengingatkan semua orang di mana datanya telah dipercantik, sehingga semua orang tidak akan melewatkan apapun. Pada pukul 2.40, ketika Nate sedang sibuk melihat materi, Steve Rothschild telah tiba di Shangri-La mengatur seseorang untuk mengundangnya ke ruang resepsi VIP. Dan dia meminta Paul tiba dalam 10 menit. Setelah ketiganya bertemu, Charlie berkata kepada Paul, Paul, telepon pamanmu dan beritahu dia bahwa kita telah tiba dan minta dia keluar untuk undangan. Baiklah, Tuan Wade, Paul mengangguk dengan hormat, lalu memanggil pamannya Jimmy. Ketika Jimmy mendengar bahwa Charlie dan Steve sama-sama ada di sini, dia segera menjadi energik. Dia menyela Nate yang sedang memberikan ceramah PPT, dan berkata, Bos, Tuan Rothschild dan kedua anak buahnya ada di sini. Saya akan menjemput mereka. Nate berdiri dengan semangat dan berkata dengan cepat, pergi dan undang. Cepat dan undang. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Jimmy berkata, mereka memanggilku untuk menjemput mereka. Mereka tidak mengatakan boleh membawa orang lain. Bos, sebaiknya Anda menunggu di sini. Saya akan menjemput mereka dan segera datang. Nate berpikir sejenak dan berkata, baiklah, cepat pergi. Kami menunggu di sini. Jimmy bangkit dan meninggalkan tempat tersebut, dan dibawa ke ruang VIP oleh staf. Begitu dia memasuki ruang VIP, Jimmy memimpin dengan membungkuk kepada Charlie dan berkata, Tuan Wade, saya telah membawa semua orang Ellis. Semua mitra senior memiliki pegangan di tangan Nate, dan saya juga telah mendapatkan pegangan ini. Charlie mengangguk dan berkata, kami akan masuk nanti. Setelah Anda memperkenalkan Steve kepada bos Anda akan menemukan kesempatan untuk menantang bos Anda. Sisanya akan diserahkan kepada Steve. Steve tersenyum dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Anda pasti bisa menghadapi orang seperti itu. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya. Yang saya pedulikan adalah para pengacara ini. Saat dia berbicara, dia berkata kepada Paul, Paul, perhatikan baik-baik resume masing-masing pengacara dan pilih 10 yang paling berguna bagi kita. Begitu Curtis Auto berada di jalur yang benar, berbagai hambatan dan jebakan paten pasti akan muncul. Jika Anda sering mengalami hal ini, Anda harus memilih lebih banyak pengacara yang ahli di bidang hak kekayaan intelektual. Paul berkata dengan hormat, jangan khawatir.
Tuan Wade, saya telah menyelidiki daftar mitra senior Alice dan memiliki beberapa kandidat yang baik. Saya akan mempertimbangkan masing-masing dengan cermat ketika saatnya tiba. Oke, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi ke teater hari ini. Ayo pergi. Jimmy segera memberi isyarat mengundang dan berkata, Tuan Wade, Tuan Rothschild, silakan ikut dengan saya. Sekelompok 4 orang berjalan melewati koridor dan sampai ke pintu ruang konferensi. Jimmy tidak mengetuk pintu, tetapi langsung membuka pintu, lalu berdiri dengan hormat di samping, menunggu Steve Rothschild, Charlie, dan Paul. Setelah memasuki ruang konferensi, dia mengikuti dari belakang dan berjalan ke depan. Ketika Nate melihat Steve, dia berdiri dengan penuh semangat dan datang untuk menyambutnya. Suaranya bergetar dan dia berkata, Tuan Rothschild, saya Nate Ellis, pendiri Ellis Law Firm. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Steve mengangguk ringan dan memperkenalkan Paul dan Charlie kepadanya. Keduanya adalah Paul dan Charlie. Mereka adalah bawahan saya di Aurus Hill. Anda juga harus memperkenalkan mereka. Nate telah bersaing dengan firma hukum Smith selama bertahun-tahun. Jadi dia secara alami mengenali Paul secara sekilas. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bagaimana Paul ini bisa menjadi bawahan Tuan Rothschild? Mungkinkah firma hukum Smith telah memimpin dan bersaing dengan Tuan Rothschild? Sudahkah menjalin hubungan kerja yang sama? Meski bingung, Nate tetap berkata dengan sangat sopan. Paul, Tuan Wade, senang bertemu kalian berdua. Charlie memandang dan tersenyum. Kamu bahagia terlalu dini. Mendengar jawaban Charlie, Nate sedikit terkejut saat itu. Dia berpikir dalam hati, apa maksud orang ini dengan kata-katanya? Mengapa saya terlalu bahagia terlalu dini? Kedengarannya ini bukan hal yang baik. Berpikir bahwa Charlie adalah bawahan Steve. Nate khawatir kata-katanya terinspirasi oleh Steve. Dia buru-buru bertanya, saya ingin tahu apa maksud Tuan Wade dengan ini. Charlie tersenyum dan berkata, secara harfiah, Tuan Ellis, apakah Anda yakin benar-benar senang bertemu dengan saya? Meskipun Nate bingung, dia tetap berkata dengan sangat sopan, Tuan Wade, Anda adalah bawahan Tuan Rothschild, dan saya sangat mengagumi Tuan Rothschild. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda, tentu saja saya akan sangat bahagia. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan membuat kesimpulan terlalu dini dalam segala hal. Sebaiknya kamu menunggu setengah jam sebelum memberitahu saya apakah kamu senang mengenal saya atau tidak. Nate semakin bingung. Bertanya-tanya mengapa Charlie mengincarnya. Dia hanya bisa menoleh ke arah Steve untuk melihat apa reaksinya. Ketika Steve melihatnya, dia langsung bertanya, Nate Ellis, kan? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu meminta Jimmy untuk mengundangku? Nate Ellis berkata dengan cepat. Tuan Rothschild, selama bertahun-tahun firma hukum Ellis telah menyelesaikan masalah hukum untuk keluarga Rothschild Anda di beberapa perusahaan periferal dan keluarga agunan. Saya juga sangat mengagumi keluarga Rothschild. Saya mendengar Anda punya pertemanan dengan Jimmy. Jadi saya ingin meminta Anda untuk datang dan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi kami dan memberi kami kesempatan untuk menunjukkan kemampuan profesional kami di depan Anda. Steve mengangguk, menatap Jimmy, dan bertanya kepadanya, Jimmy, jika Anda diminta menilai atasan dan firma hukum Anda secara objektif, penilaian seperti apa yang akan Anda berikan? Nate memandang Jimmy penuh harap, mengharapkan dia memuji perusahaannya. Lagi pula, dia baru saja menandatangani perjanjian jaminan di dalamnya sebesar lebih dari 10 juta dolar AS setahun. Dan dia dapat dianggap sebagai sponsor mutlaknya. Saat ini, dia pasti akan mendukung platform sponsor tersebut. Tapi Nate tidak pernah menyangka ketika Jimmy mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya langsung menjadi sangat menghina. Dia memandang Nate dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, Tuan Rothschild, bos saya adalah bajingan. Perusahaan ini didirikan oleh penipu. Sebuah perusahaan yang dipimpin olehnya bisa menjadi lebih baik. Nate tidak pernah membayangkan bahwa Jimmy, yang selama ini penuh hormat dan menyanjungnya, tiba-tiba berselisih dengannya. Dan dia akan berbalik melawannya di depan orang besar seperti Steve Rothschild. Jimmy, apa maksudmu dengan itu? Aku sudah begitu baik padamu. Dan baru 1 atau 2 hari sejak aku mempromosikanmu menjadi direktur perusahaan. Namun kamu malah menyebutku nakal. Jimmy dengan sinis berkata, saat aku menyebutmu sampah, aku menghina kata sampah. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membeli diriku dengan uang? Nate langsung mengerti dan berpikir dalam hati. Itu buruk. Jimmy, bajingan itu, pasti sangat khawatir aku mempengaruhinya dan meninggalkan bukti kejahatannya. Kupikir aku membawa ke dewan direksi dan memegang pilihan tambahan bisa menutup mulut.
Tampaknya nafsu makan orang ini tidak mudah terpuaskan. Memikirkan hal ini, dia segera tersenyum pada Jimmy dan berkata, "Oh Jimmy, aku tahu kamu masih menyimpan balas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi sejujurnya, aku tidak lagi memperlakukanmu dengan enteng. Apa gunanya mencoba memasukkan aku sekarang? Apa maksudnya?" Jimmy memancarkan dingin. "Aku menghancurkanmu sekarang karena aku berharap lebih banyak orang dapat melihat wajah aslimu." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah partner senior yang kebingungan dan berkata dengan keras, "Semuanya, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Nate Ellis, bajingan ini, memberiku sesuatu di tempat kerja sebelumnya. Dia memasang jebakan dan tujuanku untuk menyelesaikan kejahatan finansial biasa. Tapi aku tidak tahu apa-apa untuk waktu yang lama. Baru belakangan ini aku mengetahui alasan dia ingin memikatku. Melakukan kejahatan berarti secara diam-diam mendapatkan bukti kejahatan saya dan menggunakannya sebagai pemerasan terhadap saya." Nate begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera meraih Jimmy dan memohon dengan suara rendah, "Jimmy, jika kamu merasa nyaman yang kuberikan padamu tidak cukup, kamu bisa bicara dan aku bisa memperjuangkan lebih banyak keuntungan untukmu. Tapi jika kamu mengeksposku dan membuatku tidak bisa mundur, itu pasti akan lebih buruk daripada milikmu." Jimmy berkata dengan nada menghina, "Apa yang terjadi jika aku membeberkanmu? Bahkan jika aku membeberkanmu, kamu tetap harus memberiku makanan enak. Dan begitu aku memakanmu, aku akan memakanmu selama 10 tahun." Setelah itu, dia melihat ke semua orang dan melanjutkan, "Semuanya, satu persatu dari Anda adalah mitra senior. Anda semua seharusnya melakukan kejahatan keuangan. Saya yakin Anda menyadari hal ini. Dan saya juga bisa menjelaskannya. Izinkan saya memberi tahu Anda. Bukti kejahatan finansial kalian sebelumnya telah ditinggalkan oleh ksatria bajingan ini. Anda berharga baginya. Dan dia akan menggunakan bukti ini sebagai alat tawar-menawar untuk menghancurkan Anda di masa depan. Dan sebagai bom waktu yang terkubur di sebelah Anda. Jika kamu tidak berharga baginya, dia akan langsung menggunakan bukti ini untuk mengirimmu ke penjara dan menghancurkan sisa hidupmu." Nate dengan cepat berdalih, "Jangan percaya apa yang dikatakan Jimmy. Orang ini adalah serigala bermata putih yang membalas budi dengan balas dendam. Saya baru saja menandatangani opsi perjanjian baru sebelum datang ke sini. Saya harus membayarnya setidaknya tambahan 10 juta dolar AS setiap tahun. Tapi dia berbalik dan menuduhku salah di depan semua orang. Bagaimana orang seperti itu bisa dianggap manusia? Bahkan bukan bajingan." Jimmy tertawa sambil memandang seseorang di tempat tersebut. Dan berkata, "Eric, Anda secara pribadi mengambil alih kasus perceraian seorang pegolf terkenal 2 tahun lalu dan membantu istrinya mendapatkan 70 juta dolar AS darinya. Anda telah memperoleh aset 7 juta dolar AS. Jika menurut Anda tanda tangani dengan perusahaan, Anda telah melanggar klausul non-kompetisi. Jika Anda secara pribadi menjalankan bisnis yang berhubungan dengan hukum tanpa izin perusahaan, menurut peraturan, Anda harus memberi kompensasi kepada perusahaan 10 kali lipat penghasilan Anda. Dalam hal ini, selama perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan, Anda akan menangani kompensasi yang sangat besar sebesar 70 juta. Pria bernama Eric tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Pesanan yang diambilnya secara pribadi bukanlah klien Ellis Law Firm, melainkan dimulai oleh seorang teman yang langsung menghampirinya. Meski mengira telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna, ia tidak menyangka Jimmy benar-benar menyatakan secara akurat pokok bahasan keseluruhan kasus dan identitas pihak lain. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa ia telah memperoleh bukti kunci yang ia lakukan perjanjian non-kompetisi. Tapi bagaimana dia berani mengakuinya di depan bosnya? Sehingga dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, "Jimmy, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti." Jimmy berkata dengan nada menghina, "Apakah menurut Anda hanya saya yang mengetahui rahasia ini? Izinkan saya memberi tahu Anda. Rahasia ini diberitahukan kepada saya oleh Nate, klien yang datang kepada Anda untuk mengajukan tuntutan hukum yang diajukan kepada Anda secara diam-diam olehnya. Dia melakukan ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan semua bukti bahwa Anda melanggar. Anda mengira Anda menghasilkan 7 juta. Tetapi kenyataannya dia memiliki setidaknya 70 juta di masa depan. Jika Anda ingin berganti pekerjaan, atau berhenti dari pekerjaan Anda untuk memulai bisnis, dia akan menggunakan bukti ini. Jika Anda dihukum, Anda akan memberikan semua uang yang Anda peroleh selama bertahun-tahun di Ellis, termasuk pokok dan bunganya." Ketika pria itu mendengarnya, dia tertegun sejenak. Sementara yang lain merasa ngeri. Mereka tahu dari perubahan ekspresi Eric bahwa apa yang dikatakan Jimmy bukannya tidak berdasar,
yang berarti Erik melakukan hal itu. Dan jika yang dikatakan Jimmy tentang Nate benar, maka cara yang dilakukan Nate terlalu kejam. Nate benar-benar panik saat ini. Dia memandang Jimmy dan bertanya dengan suara rendah. Jimmy, apa yang kamu inginkan? Apa gunanya membunuhku? Jimmy mencibir. Nate, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Jangan lupa, kita baru saja menandatangani kontrak 10 tahun. Aku akan mengandalkanmu untuk mendukungku dalam 10 tahun ke depan. Tidak ada yang berharap lebih dari yang baru saja aku lakukan. Kamu bisa hidup dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.